5 gaya komunikasi yang harus orang tua hindari ketika berinteraksi dengan anak. Yang pertama adalah memerintah. Biasanya orang tua yang sering membiasakan untuk mengkomunikasikan sesuatu hal dalam bentuk perintah akan membuat anak-anak cenderung kurang inisiatif dan cenderung mereka akan mulai terbiasa untuk membuat penolakan dan juga mulai tidak nyaman dengan interaksi dengan orang tua mereka. Yang kedua adalah menyalahkan. Komunikasi dalam bentuk menyalahkan biasanya akan berakibat pada anak-anak yang mulai untuk tergerak lebih sering berpikir negatif. Mereka cenderung akan kaku dalam bergerak dan juga memutuskan suatu hal. Anak-anak yang sering ragu-ragu dalam kehidupannya adalah mereka yang biasanya terlahir dari orang tua yang interaksi dalam komunikasinya sering sekali menyalahkan. Komunikasi yang harus dihindari yang ketiga adalah merendahkan. Ini juga sering sekali ditemukan pada orang tua saat ini, karena biasanya orang tua saat ini sering memberikan suatu penghargaan yang rendah kepada anak, apresiasi yang sulit sekali diberikan kepada anak dari orang tua yang mengakibatkan anak-anak kehilangan keberhargaan dirinya. Bandingkan, ini juga hal yang sangat harus dihindari oleh orang tua dalam berkomunikasi. Terkait hal ini, anak-anak biasanya sering sekali mengeluhkan bagaimana orang tua membandingkan mereka dengan anak lain dan juga mereka yang memiliki kelebihan dibanding dengan dirinya. Itu akan membuat anak-anak sangat stres dan juga merasakan depresi berlebih terkait dengan bagaimana mereka akan fokus pada kekurangannya dan lupa akan potensi-potensi yang mereka miliki. Dan yang terakhir, komunikasi yang harus dihindari adalah terkait dengan melabeli. Ini terkait dengan bagaimana orang tua harus memberikan label positif kepada anak. Jika tidak, jangan sampai melabeli anak dengan satu atau dua kesalahan yang mereka lakukan. Cenderung itu yang sering dilakukan orang tua justru. Mereka memberikan label kepada anak berupa kesalahan atau hal-hal yang belum baik yang pernah mereka lakukan. Itu membuat anak cenderung tidak dapat move on dari kesalahan sebelumnya dan bukan belajar dari kesalahan. Justru mereka akan selalu ingat bahwa mereka telah melakukan itu dan cenderung mereka akan sangat sensitif dengan hal-hal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan itu juga yang akan membuat anak tidak mudah memaafkan ke depannya. Nah, tadi 5 gaya komunikasi yang harus dihindari oleh orang tua ketika berinteraksi dengan anak sehari-hari. Pastikan kita terus belajar dan terus menuntut diri kita untuk tergerak lebih baik karena anak-anak butuh itu.